Halo YouTube, selamat datang di channel Om Mobi. Jalan-jalan naik Jimny Champion. Yes, road party yang pertama adalah Jimny Challenge. Dan kami yang memenangkan Jimny Challenge dengan Jimny juara ini ya. Waktu itu masih pakai velg merah dan ban AT. Nah sekarang ini kami pakai velg standar dengan ban MT. Kenapa kami pakai velg standar? Karena velg merah kami itu 16 inch, dan 16 inch ini susah mencari ban MT ukuran yang tepat untuk Jimny ini, karena Jimny ini kecil. Kalau belok-belok nanti bisa mentok. Mobilnya harus ditinggikan. Apa kita tinggiin aja Jimny ini ya? Oh, saya di tol ini juga limbung-limbung gitu loh kalau keadaan suspensi standar. Kalau pakai lift kit itu pasti lebih firm ya, lebih keras sih pasti. Cuma pasti lebih firm, dan kalau off-road itu pasti jauh lebih pede ya. Kalau misalnya tinggi tetap pakai velg merah dan pasang ban MT, gitu kan? Cuma masalah yang paling besar pada seekor Jimny itu sebenarnya ya bukan pada suspensi, bukan pada itu sih, adalah pada mesinnya. 4 silinder 1500 cc ini bisa dibilang pelan. Memang Jimny nggak butuh kenceng-kenceng amat, cuma kadang-kadang kita pengen kayak gini digas, dia malah driving tinggi dan mobilnya tuh nggak jalan kemana-mana gitu kayaknya. Itu kencengnya suara mesin tertutupi oleh suara ban MT-nya. Ini sudah dipasang alat pengukur 0 ke 100 km per jam. Kami ingin tes Jimny ini ya, Jimny standar dengan ban MT yang rolling resistance-nya lebih berat, 0-100 dengan automatic transmission. Mesinnya dinyalain dari tadi biar GPS-nya udah nangkep. Sekarang 50 km per jam. Ya memang ada selisih antara speedometer ini sama aslinya. Ini kan akurat sekali nih. Ya, kalau di pabrikan mobil biasanya speedometer itu lebih kencang daripada aktualnya. Kenapa? Agar menghindari kita ditilang karena speed limit. Itu tidak terjadi di Indonesia memang, tapi ya, itulah selisihnya. Ada beberapa mobil yang akurat sekali. Kalau ganti ban gitu ngaruh? Ganti ban pasti ada pengaruhnya. Kalau ganti ban yang lebih besar, nanti dia kecepatannya malah lebih kencang, makin kencang lagi dibanding dengan aktualnya. Kalau pakai ban diameter total yang lebih kecil, itu kebalikannya. Dengan AC, ini nggak nahan rem dan nggak nahan gas. Biasanya start lebih bagus kalau kita tahan rem habis, kita gas dikit, terus itu akan merusak torque converter. Kami tidak mau merusak torque converter ini, jadi kita langsung dari rem, kaki di rem, langsung pindah ke gas gitu ya metodenya. AC mati, kaca tertutup, gaspol. Nggak nyampe dong, lama banget. 17,9 detik dan itu jalannya agak turun sedikit. Oke, pelan. Ini kalau dibalap 2 hari lama ya. Oke, fix. Kita harus pasang turbo. Tapi ini sekali-kali pengen nyoba. Kita pasang turbonya tuh turbo kit ya, jadi tinggal plug and play begitu. Nah, kami sempat browsing ada Grady tuh bikin turbo kit buat Jimny. Di mana ya belinya? Oh, Rian, coba buka Instagramnya hks.grady.id. hks.grady.id. Oke. Ya. Coba DM. Ya. Tanya turbo kit buat Jimny. Kita beli aja dari situ, membuat mobil ini makin kencang lagi. Yang pasang biar Om Turbo aja. Ada lift kitnya juga.
ada. Oh iya, sekalian aja, sekalian. Sekalian ya. Oke, langsung beli aja, langsung beli. Wah, duitnya minta Om Gendut atau Om Tua. 17,9. Bikin malu. A few moments later. Barangnya sudah sampai, luar biasa. Lengkap sekali mereka punya. Jadi kalau Anda nyari barang-barang HKS atau Gredi, itu tempatnya. hks.gredi.id. Ini dia barangnya. Dan ada Om Turbo. Kita pasang barang-barang ini di Jimny. Buka nih. Ahli sekali ya. Belah duren. Bentar, ini judulnya. Oh, ini judulnya. Oke, ini washer tank set. Jadi mungkin karena ada beberapa barang tambahan di ruang mesin, mengharuskan ada beberapa barang yang pindah tempat. Oke. Mungkin ini washer tanknya nggak bisa dipakai lagi yang lama, gantinya Pasang ini. ini, jadi Ya. warna biru. Jadi emang kalau barang-barang kayak begini tuh udah dipikirin sih, udah disiapin. Satu-satu ya. Nah, ini. Ini ada 2 lubang. ini mungkin buat motornya ya. Oke. Ya nggak tahu lah, nanti gimana ntar. Oke. Made in Japan. Ini kardusnya tulisan Made in Japan. Wah, ini dia nih. Ini turbo kitnya. Wah. Wah. Oke, let's see. Ya, ini pipa-pipanya. Pipa lagi. Turbo aja. Ya. Khusus. Ya, pipa lagi. Ini downpipe. Oh, dapat downpipe ya? Ya, downpipe-nya jadi memang udah disiapin ya. Ini yang satu dari turbo, yang satu Wastegate. dari wastegate. Ya. Ini dia. Ini dia Iya. turbonya. Buka. Ya. Berat ya. Pegel ya? Sebentar. Jadi kita nih udah mulai mengalami kesulitan kalau jongkok lama-lama. Jongkok lama-lama dan baca yang tulisan kecil. TF035, ini Mitsubishi punya. Pikel. TF035 itu seperti yang dipakai Pajero. Gede dong ini, termasuk gede dong turbonya. Ya gini, makanya mesin diesel sama bensin itu nggak bisa disamain. Let's say mesin diesel 2500 cc, turbonya kalau kita pakai di bensin bisa di 1500. Ini ininya nih. Spakbornya. Rumahnya ada spakbornya. Heat shield. Oh, jadi panasnya nggak kemana-mana? Kemana-mana juga, tapi ini lebih ke hiasan, terus mungkin nggak, kalau kena tangan nggak melepuh-melepuh amat. Ini saringan udara ya. Ini kok keras didorongnya? Ke sana arahnya. Hah, iya, ke sana, sini loh. Kan ke sana. Iya kan? Gini kan? Sini, coba. Kita dorong ya. Ih, ya ada si Ogut. Ih. Kalau ini kan bersih. Oh, bisa? Udah makan belum? Belum. Kau ternyata peduli. Ya ini. Tuh. Terus ini ini bisa disetel, cuman kelihatannya ini udah preset dari udah dari HKS-nya. HKS, jangan diapa-apain. Jangan diapa-apain, jadi ini klaim mereka sekian bar, ya ini jadinya. Ini kompresor. Ya, ini kompresor, ini wastegate. Wastegate-nya udah custom ya, billet dia. Bukan kayak turbo-turbo pada umumnya. Ini namanya Ini turbin housing, turbin wheel, kompresor wheel. Oke, Ntar belum selesai. berat. Ini nggak variabel geometri ya? Enggak. Rumit kali ya kalau variabel Variabel geometri itu controllingnya susah. Oh. Harus pakai ECU yang Iya. close loop. Ini hanya oli ya yang lewat ya, nggak ada air ya? Ada. Ini ada jalur airnya. Oh. Ini jalur air. Oh, sebelahan dia, jalur air Ini oli sama masuk. Ini oli masuk di sini nih. Oli masuk. Dan Kok tahu sih? bawahnya oli buang. Kok tahu sih? Ya, saya udah bosen lihat turbo ya. Ih. Nih, saringan udaranya. Oh, open air filter. Open air filter. Ready. Ini ya, sebenarnya kalau kita pakai masker COVID gitu ya. Nggak Ini bisa lah, pasti mikron. lebih efektif. Nggak bisa lah. Bau. Ini nggak bisa ditaruh luar, taruh atas gitu jadi snorkel. Bisa. Mau? Salaman nih. Gue bikin nih kan. Mau di tengah, di pinggir, apa di mana? Udah. Ini agak berat. Stop ya sih. Nggak tahu, kita buka dulu ya.
Oh, ini Oh, manifoldnya. exhaust manifold. Ya, ini bukan tubular ya, dia casting. Jadi ini seumur hidup dia nggak bakalan retak. Kok tahu? Kenapa yakin sekali? Ya nggak, dia lebih kuat ketimbang yang tubular. Kalau yang tubular itu kan pakai pipa dilas. Pipa dilas, Kalau ya. ini kan nggak, dia casting. Kalau ini dicetak. Cetak, tapi bukan yang nggak bisa retak juga bisa, cuman ya jarang sekali terjadi. Oke, ini packing barunya. Manifold. Oh, hoses dan perintil-perintilan. Ini mahal punya nggak nih? Ini mahal. Semuanya greedy ya kan? Kalau kita ngeteng ini, kalau yang asli bisa 400-500 ribu ini satu. Oh ya? Elbow. Kalau yang biasa gue pakai itu merek terkenal tapi yang KW-nya beginian sekitar 250. Kali 2 lah yang aslinya ya. Ya. Ini asli. Bisa lebih malah. Terus ininya klem-klemnya dapat? Nggak tahu. Ini lagi mau dilihat. Oke, ini ada anti panas, selang buntu. Ini bracket. Oh ini ininya. Ini buat oil return. Itu klem. Klem-klemnya dapat. Jadi ini kit sih udah lengkap banget ya. Maksudnya kita udah tinggal pasang. Nggak perlu custom lagi. Manitox. Manitox ini barang biasanya kalau kita pasang turbo itu bener-bener tight budget. Ini ada uang segini, bikin turbo gitu. Nah, itulah diakal-akali oleh Om Turbo, pakai ini bekas, akhirnya turbonya jebol, pasang turbo baru. Sebenarnya kalau turbo jebol enggak juga, cuman dia ngebul. Itu apa? Jebol. Itu ada kendala, bukan jebol. Kalau jebol kan selesai dia gitu kan, ini kan nggak pernah. Heran. Oke, nah You got what you pay. ini, Oke, ini apa ini? ini intercooler tebakan gua. Oh iya benar. Yes. Coba ya, ditiup di sini. Sana dingin nggak anginnya? Bentar. Udah gosok gigi belum? Ini katanya, ini kan bisa kita tulis nih. Apa? Heran. Oh iya. Turbo. Iya. Oke. Ini kan kit nih. Udah ready semua. Ya. Berapa lama ngerjain? Nggak bisa gitu. Nih lihat dulu dapatnya apaan aja karena gini. Ini udah dapat semua. Ini ntar dulu. Maksudnya gini, mobil Hah? kita pasang turbo. Hah? Itu kan nggak cuma sekedar turbo-turbonya doang. Ya. Fueling sistemnya mana? Oh iya, belum. Jadi fuel manajemennya belum. Jadi kalau masangin ini doang sih sehari beres. Sehari beres. Beres. Ya, fuel sistemnya kita pakai piggyback seperti biasa. Nah, makanya ini kan belum dibongkar semua nih. Apa udah ya? Nggak ada piggyback. Oh, nggak ada. Piggyback kita sendiri. Ya, piggyback terpisah dari paket turbo kit. Oke, bisa mau model Ayla atau mau model Sigra. Kalau Ayla kan kita ganti injektor gede Ya. tanpa ada ekstra injektor. Ya. Kalau Sigra pakai 2 ekstra injektor. Mau yang mana? Kita pakai model ganti injektor gede. Gue lihat dulu ya injektor yang aslinya kayak gimana modelnya. Kalau kayak Ignis panjang agak susah. Oh, kalau panjang malah susah. Susah barangnya. Oh, oke. Iya, soalnya kalau kayak Ignis makanya idle-nya agak kurang bagus. Karena aslinya kan dia menjorok ke dalam gitu kan. Jadi nyemprotnya di dalam. Kalau ini gue pakai yang agak gantung gitu loh. Makanya itu problemnya. Jadi kayak ada numpuk ban bakar gitu loh. Oke. Tapi bisa dicoba dulu. Ya. Nah, sekarang barang yang satu lagi. Ya artinya ini pasang sehari kelar ya. Sehari kelar. Ya kalau gini-ginian sih hari kelar. Oh iya, ada satu lagi. Jangan lupa gauge. Nggak, itu ada 2 itu apaan aja ya? Nggak tahu deh, kan ya kita buka. Coba lihat ada. Kosong. Nah, itu model kosong. Oh iya, ini jadi satu nih. Jadi ini temenan. Ini gauge-nya. Kayak begini nyala. Keren kan? Ini kontrol modulnya kayaknya. Somehow. Ini pencet-pencetannya buat kontrolnya. Jadi ini dari sensor masuknya ke itu. Ya. Kalau ini bisa banyak, tapi kan kita pasang hanya satu.
Ini kakinya kayak gimana ya? Jadi kalau mau nambah tinggal beli sensornya, mau beli ininya lagi. Ya, ini gini, ini sensornya kita bisa pasangin semuanya. Terus Ini bisa ganti-ganti. Bisa ganti-ganti. Oh. Tapi ini sensornya dapat apa aja ya? Nggak, ada sebentar. Tadi mana ya barangnya? Ini blow off. Ya ini blow off-nya tadi ada di tempat yang terpisah. Ini persis yang dipakai di Sigra. Cuman Sigra nomor 2. Oh ini Sigra KW Super, ini asli. Jadi yang dipasang di Sigra tuh palsu selama ini. Mirror. Sedih. Tanya dong harganya berapa ini yang asli. Udah tahu orang kita beli. Ya kan nggak cukup budgetnya kalau mau pakai barang-barang begituan. Jadi kelihatannya ini oil pressure sensor. Ini map sensor buat baca bus. Kirain map itu biar tidak nyasar ya, ternyata untuk baca bus. Bukan, map itu kalau mau ke kelurahan biasanya kita bawa map. Oh, kirain lamar kerja. Ya juga. Nah, sekarang kotak berikutnya ini menarik. Nah, ini adalah Silahkan. lift kit untuk Jimny JB74. Di per. Ini depannya. Oke, ini adalah suspensi HKS. Hehehe. Kita motomobil nih kalau dari dulu begini nih ya. Bukan, Ayla itu memang HKS semua barangnya. Hasil karya sendiri. Hasil karya sendiri. Sama ada beberapa yang USA ada. Apa? Usaha Solo asli. Ih, bisa di style loh. Nih. Bagian sini. Hah? Soft hard. Soft hard. Oke. Ini kan nggak ada cetek-ceteknya ya. Kira-kira ya berarti ya. Sebentar. Soft hard. Core-nya di mana? Core tuh, Bay. Hardcore. Tadi dorong wastegate aja nggak kuat. Coba. Oh, dia ada celahnya, udah tahu dia celahnya, udah tahu celahnya dia. Udah bisa kan? Beda lah tukang. Oke, nah jadi gini Om Turbo. Pasang turbonya dulu, lift kitnya belakangan. Oke. Mau bandingin 0-100-nya. Tadi udah dites 0-100 Jimny standar dengan ban MT 17,9 detik. Ya, terus satu hal. Ya. Punya waktu berapa lama untuk membereskan ini? Ini minggu ini harus selesai. Nah, sekarang bagian pemasangan hardware turbo. Yes, ini Jimny akhirnya mau diturboin juga sama Mobi. Cuman berhubung ini habis saya bawa pulang semalam. Jadi ini masih agak panas, kita mau nunggu dingin dulu. Ya udah, mulai dipretelin. Apa-apa aja yang harus dibuka karena ini mau pakai turbo kit, jadi semuanya udah siap. Harusnya sih nggak seperti apa yang udah kita kerjain di sebelum-sebelumnya ya effortnya ya. Ini harusnya jauh lebih gampang karena udah disiapin semua oleh pabriknya. Nunggu dingin dulu. Trust me. Jadi ini mobil udah sampai mana? Udah, bukan salah. Yang ini, Pak. Wah, terbongkar. Terbongkar. Yang ini. Oh, yang ini. Ini ya. Ini yang tergulur dari mana? Ini di sini. Sini. Ini di sini yang ini. Loh, kenapa nggak di sini? Loh, kata kitnya di sini. Oh, kata kita situ. Ntar pipanya mengarahkannya kemana? Oh, sebentar, emang di sini ya? Di sini kalau kata orangnya. Oh ya berarti di sini. Belum dilihat soalnya ini baru dikeluarin dari kardus. Cuman gini ya, ini kelihatannya harus kita potong karena mentok klakson. Klaksonnya aja dipotong. Bisa dimulai.
Emang bisa di bawah ya? Enggak. Nggak bisa, di atas kok. Nah, ini gue juga baru lihat. Ah, Ya ini di sini. ya, ini throttle body udah copot tuh. Belum, throttle bodinya baru selang-selangnya doang. Jadi abis ini rencananya mau buka injektor. Kalau kita bisa ganti. Jadi memang ini nih. Ini di kitnya udah dibilangin dari awal. Di halaman pertama, fuel management upgrade and tuning are also required to complete the installation. Ya iyalah. Iya, jadi jangan harap beli ini terus bisa langsung dipakai ngebut. Iya, memang. Ambrol mesinnya. Iya. Injektor mesti Ya, dibuka. bisa Iya. injektor, bisa dikasih ekstra, bisa caranya, bisa macam-macam. Iya. Kit ya, nggak gampang-gampang amat juga. Karter oli harus turun juga kan, harus dibor buat oil returnnya. Oh, Ya, iya jadi bener. kalau yang rumahan gini agak susah juga. Oh, dia nggak ada lubang aslinya karter oli? Nggak ada. Karena memang yang mesin ini kan nggak ada yang versi turbo ya. Iya. Jadi suka dukanya seperti itu. Cuman ini kalau dibandingin kita bikin sendiri, ini saving waktunya sih udah Banyak sekali. banyak banget. Bikin manifold aja kan bisa 2 hari paling cepet kan. Masa 2 hari? Kemarin sehari kok ya? Itu kan tergantung jangkriknya bos. Krik bos. Udah, keinjek kapan tuh? Enggak itu baut bekas. Oke, yaudah. Ntar sore ya jadi ya? Jadi kalau ngelihat dari apa yang kita dapat di turbo kit ini udah 95%. 90 lah. Turbonya sendiri udah kepasang, manifold udah kepasang, intercooler udah, selang-selang semua sudah. Ya udah tinggal balikin mobilnya, karternya belum ya. Barusan habis dibor, terus habis itu boleh dibilang sih udah selesai. Tahapan selanjutnya kan emang dari awal di manualnya tuh udah dibilangin kalau misalnya memang ini kit nggak termasuk dari masalah fuel, masalah bahan bakar ekstra yang harus kita kasih di mesin yang berturbo, yang enak kita turboin tuh harus ada ekstra fuel. Nah di kit ini nggak dapat, jadi memang habis ini makanya kita lagi buka-buka injektornya. Saya mau lihat model injektornya, kayaknya agak sulit ya kalau nemuin injektor yang bentuknya kayak aslinya, yang lebih gede cc-nya. Mungkin kita biarin standar tapi ada ekstranya injektornya, nggak tahu 1 nggak tahu 2. Nanti tergantung dapat ekstra injektornya segede apa. Sudah. Jadi ini mau ditambahin ekstra injektor aja. Itu. Jadi sekarang pakai BBM Pertamax biasa. Ini tuningan untuk Pertamax. Nanti BBM-nya kita ganti Pertamax Turbo untuk tuning Pertamax Turbo. Ya. Jadi oktan 92 dan 98 bisa di-sell. Wastegate-nya diatur-atur. Masuk. Nanti ngambil wastegate lagi. Ya udah, target pertama tuh turunin lagi tangungnya dikit. Nanti yang baru turbo baru naikin. Soalnya kan dia punya wastegate empuk.
nggak bisa diregulate juga. Kalau lu kendalin, Iya, paham. atasnya kan dia buka. Iya, Makanya ini kan jauh tuh gua tarik sampai. iya, susah memang, kebayang. Jadi nggak Hah? dipakein bus solenoid bus. Belum dipakein. Nggak, emang. Kenapa emang nggak dipakein? Gini, karena kalau misalnya lo mau bikin di bawah 0,4 bar juga susah ngatur-ngaturnya. Terlalu sensitif. Ini lembek banget wastegate-nya. Jadi sangat susah nyetelnya. Terus Ini wastegate untuk yang bus-bus gede. ini yang buat bus kecil sebenarnya. Oke. Jadi memang udah kitnya dia kan, nggak boleh Iya. gede-gede gitu. Kalau mau dirubah dulu. Nah, Udah jadi satu bus aja. Jadi nanti selektor yang ngebedain antara Pertamax dan Pertamax Turbo nanti di timingnya. timing ya. Ini susah. Iya, bensinnya. Nah, ini cara mengubah dari Pertamax ke Pertamax Turbo. Simple aja, nggak perlu ngosongin tangki, tapi selang bensinnya dipindahin. Iya, tapi ini kan udah ada T tambahan. Ah. Makanya dari situ. Kalau misalnya masih standar Susah. agak susah. Oke, sudah selesai tapi mau dites jalan dulu. Ya. Nah, so far hasilnya di Pertamax Turbo itu, nah gini deh, kita jelasin dulu. Ini adalah base horsepower, Base horsepower, BHP. B ya, brake. Oh, siap. Brake. Siapa yang base? Ya. Base jam. Base jam. Brake. Musisi. Iya, Band ya? band. Sebenarnya ini kan yang mereka dapat adalah WHP yang kemudian dikonvert jadi BHP kan. Iya, iya, iya. Sayangnya Jadi mungkin akurasinya mungkin nggak 100% nggak tepat. 100%. ya Nah, kan? sayangnya kita nggak dyno sebelum kita pasang turbo. Iya. Nah, padahal itu bisa lebih aktual lagi peningkatannya berapa. Nah, anyway, ini hasilnya. Hasilnya power outputnya peaknya di 130,9. Nah, sebelumnya berapa kita nggak tahu. Iya. Ya, tapi kalau menurut brosur 102. itu 102 PS. Oke. 102 PS. 102 Itu PS. mirip-mirip lah sama BHP lah. Ya itu BHP kan. Ini BHP. Jadi naik sekitar 30%. 30% kenapa dikit? Karena busnya 0,4. Kenapa 0,4? Jadi sebenarnya gini, 0,4 itu kan di puncaknya. Ya. Tadi kalau tadi pas lagi dyno, dia flatnya tuh di 0,3 sekian. Oh, itu ada, itu Jadi spike aja. 0,4 tuh spike. Ya bukan spike lah, kalau spike kan lebih jauh lebih tinggi ya kan. Dia terus turun steady-nya di 0,3 sekian. Jadi memang bodoh-bodohan kalau kita bus 0,3 itu dapatnya 30%. Bener dong. Ya, oke. Ya. Oke. Nah, ini torsinya juga figurnya agak-agak bingung nih jadinya. Ya yang jelas giliran busnya masuk kan dia langsung kurvanya berubah gitu loh. Mut, Iya. ya ini di sini. Iya. Bus ini apa namanya? Baru spooling di sini di 2300 2400 RPM. Spooling bus masuk cus. Ya. Tapi satu-satunya cara mencoba yang kita lakukan kemarin itu adalah tes 0-100. Itu yang bisa kita lakukan juga. Ya, untuk perbandingan antara sebelum dan setelah. Ya. Ya, ini angka-angka ini bikin bingung. Nah, karena Ya, gini angka aja sebelumnya nggak nanti. tahu kita. Mobil temannya Mobi barangkali ada yang bisa dipinjam untuk dilakukan run di sini. Nggak bisa 100% sama juga kali. Ya bannya samain. Iya, bannya samain. Kan mobilnya kan Standar. kira-kira yang umurnya sama. Nah, Kilometernya juga nggak jauh-jauh beda. Iya. Ya kan, maksudnya bisa merepresentasikan mobil ini sebelumnya lah gitu. iya. Iya. Makanya. Jadi bisa ada aktual data kan sebelum Ah. sudah. Jadi ini sekarang dites jalan dulu, tapi videonya sampai sini dulu. Ya, setidaknya kita tahu naiknya sekitaran 30%-an. 0 ke 100 km per jam akan kita tes di video selanjutnya. Ya, sekalian kita ubah lagi tampilannya menjadi lebih. Nah, ini kan lift kita belum pasang. Iya, iya. Nah, nanti di video selanjutnya sekalian kita pasang lift kit dan kembalikan velg merahnya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apa belum bergurungan tombol loncengnya. Share video ini seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami, yaitu Instagram Om Turbo. Ya, ini sekarang coba jalan dulu sama Om Turbo. Yuk. Ya. Terima kasih sudah menonton. .05 dia steady-nya di 04. Bersih Ya udah mantep.
Enak ini Om. Oke. Itu yang penting, itu yang Iya. mau gua cari. Jadi dia mesti smooth transisinya. Jangan Iya, biar enak. Jadi yang paling penting dari sebuah mobil itu adalah kenyamanan berkendara. Ya. Drivability. Nah, jadi lu mau ngomong berapa HP tuh? Kalau nggak enak dibawa, buat apa? Ya. Oh. Mantap yo. Ya kan? Iya, ini baru mobil. Kalau kemarin ini kura-kura. Kalau dia 05 lu turunin dikit aja 1 berat gitu yang. Tapi gini nggak apa-apa lah kalau Hah? gini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau dari knocking sih aman. Ya, mantap lah. Ya oke lah ini. Udah, tinggal buat suruh riset. Emang ini mobil kan targetnya bukan yang jadi mobil balap, ya kan? Kita bikin Mobil mobil, enak yang ya? enak dipakai. Ya kan nggak mungkin kalau lagi di jalanan suruh orang nangkring di depan Ya, buat dengerin ngelitik kan Jadi nggak ini mungkin. pakai beginian ini sebenarnya lagi ngedengerin suara mesin. Apakah ada knocking atau ngelitik? Nah, ngelitik itu di mobil turbo sangat-sangat diharamkan. Jadi bisa roboh semua. Barang-barang yang udah dipasang mahal-mahal ini bisa sia-sia. Nah, ini yang orang pikir kan masang turbo, lu beli turbo, pasang knalpotnya apa, tempel, terus lari mobilnya, Udah selesai, boro-boro ya kan? Ya selesai bener. Boro-boro lari ya. Selesai bener sama mesin-mesinnya Iya. selesai. Nih jadi ini bisa dilihat berapa banyak titik yang harus di adjust gitu kan di sebuah ECU. Ini kalau kali ini pakai piggyback, Dastek, Unichip. Jadi ini yang harus dimain-mainin sampai ketemu perbandingan udara dan bahan bakar atau air fuel ratio yang Kita diinginin gitu kan. Padahal ini kalau di turbo biasanya mainnya di 12 paling gedenya, di 11,5 ya 11 kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalnya lagi kita gober terus AFR-nya, air fuel ratio-nya di 14 ya itu sih nggak lama umurnya mesinnya. Wassalam. Nah, jadi di atas mesin dyno itu nyari angka-angka yang pas ini. Jadi kalau misalnya di jalan ini cuma buat nyobain gimana rasanya. Kalau misalnya ada beberapa orang yang ngecun di jalanan pakai alat juga ditempel-tempel, cuman kayaknya Bisa itu cuma terlalu resiko bahaya lah. Soalnya banyak ya kan? mobil, banyak Nah, motor. Ada sepeda, ada tukang somai, ya kan ngecunnya beres terus nabrak orang kan, ya bahaya lah.